Setidaknya mahasiswa sebelum wisuda mereka sudah berusaha terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan. Sampai berjumpa kembali di podcast Tiki Taka Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Khusus pada sore hari ini kita kedatangan tamu milenial yang sangat luar biasa, seorang presiden, tapi bukan presiden Republik Indonesia ya. Iya. Jadi Presiden BEM ini. Sebelum acara ini kita mulai supaya agak semangat dikit. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu Agus Yanto. Iya, benar. Presiden IAI Yasni Kabupaten Bungo periode 2022-2023. Ya, betul sekali. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. Wah, ini calon-calon pahlawan tanpa tanda jahasa. Siap. Udah siap? Iya. Oke. Kita coba mendiskusikan tentang kemahasiswaan, baik itu kegiatan secara internal maupun eksternal kampus. Karena motor aktivitas di kampus itu adalah BEM. Iya, benar. Nah, ini motornya. Dan BEM sangat berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Pertanyaan saya, sudah sejauh mana kegiatan-kegiatan BEM IAI ini yang sudah saudara lakukan semenjak saudara menjadi presiden? Iya. Silakan. Kegiatan yang kami lakukan itu kegiatan dari mahasiswa IAI Yasni Bungo, kegiatan pengabdian masyarakat. Bisa dikatakan dengan bakti sosial. Oh ya. Nah, gitu. 1 minggu kami laksanakan di sebuah desa tersebut. Kami laksanakan kegiatan yang khususnya kami ikuti semua kegiatan yang ada di dusun tersebut. Ya. Nah, kemarin dapat kami lakukan itu sebuah kegiatan bakti sosial, itu pengabdian masyarakat, itu di desa arah Batin Tiga Ulu, khususnya desa Sungai Telang. Nah, ya. 1 minggu kami bersama masyarakat, kami ikuti kegiatannya apa saja, dan kami beri sedikit istilah kata kami sambil belajar. Ya. Ya, sambil belajar cara bergaul dengan masyarakat yang baik. Kami ikuti cara masyarakat bertani seperti apa, cara masyarakat belajar atau mengajar anak-anaknya itu seperti apa. Ya. Itu kami ikuti sesuai instruksi arahan yang telah kami sepakati tadi. Ya. Jadi dari kegiatan dalam bentuk bakti sosial tadi, ketika sudah melebur ke dalam masyarakat, pengalaman apa yang Anda dapat sebagai seorang mahasiswa? Setelah kita turun ke masyarakat dalam konsep bertani ini Bang ya. Ya, jadi kita sama-sama tahu. Nah, pemikiran-pemikiran yang ada di mahasiswa itu dapat digunakan juga oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya pemikiran masyarakat dapat juga dilaksanakan oleh mahasiswa. Itu sebagai sebuah ilmu. Iya, sebagai istilah kata saling bertukar pemikiran itu. Iya. Yang kan baiknya seperti apa gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana peran aktif adik-adik mahasiswi, khusus mahasiswi untuk berorganisasi internal, terutama di BEM ini? Iya. Apakah ada kendala? Apakah kurang bergairah dan belum mengerti organisasi dan sebagainya? Karena kita ada kesetaraan gender loh. Iya. Nah, menurut saudara bagaimana? Nah, kemarin itu pernah, kalau ya kita bandingkan saja dengan mahasiswa di Kabupaten Bungo ini Pak ya. Iya. Itu ada mahasiswa yang peduli
terhadap organisasi, dan ada mahasiswa ya dalam kata ngetrennya pada hari ini mahasiswa kupu-kupu katanya. Aneh pula itu apa itu kupu-kupu? Mahasiswa kupu-kupu itu katanya, ini yang saya dengar nih Pak ya, ini yang saya dengar mahasiswa cuma duduk di bangku perkuliahan. Oh, tapi tidak aktif di organisasi. Iya. Nah, seharusnya kita jadi mahasiswa, kita sebagai penampungnya aspirasi masyarakat. Sebagai agen of change. Agen of change, nah itu. Iya. Artinya masih ada kendala-kendala mungkin tentang pemahaman adik-adik mahasiswi ini untuk sehingga dia kurang aktif di dalam organisasi. Dan ini juga termasuk PR bagi saudara sebagai Presma untuk melakukan pembenahan itu supaya adik-adik yang khusus perempuan ini bisa lebih aktif lagi ke depan. Karena challenge kita ke depan itu tidak bisa diprediksi ya. Kehidupan bermasyarakat, tantangan ekonomi, politik global dan sebagainya. Sehingga setelah nanti menjadi alumni mahasiswa itu dituntut menjadi seorang manusia yang tangguh gitu. Dan itu mulai dididik di kampus seperti itu kan. Nah ini mudah-mudahan Presma bisa mendidik adik-adik itu untuk lebih aktif lagi berorganisasi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik, apa saja yang sudah dilakukan oleh Presma IAIS ini? Kalau kegiatan bersifat akademik itu pernah kami laksanakan yang namanya itu PBAK. PBAK? Iya, PBAK namanya. Apa itu? Pengenalan Budaya Akademik serta Kemahasiswaan. Iya. Nah, jadi kami laksanakan PBAK itu kemarin selama 3 hari 1 malam. Kami laksanakan kegiatan tersebut. Nanti kegiatan tersebut bertujuan mengenal budaya akademik serta mengenal kegiatan-kegiatan akademik. Apa itu akademik dan apa sih tujuan mahasiswa? Nah itu. Dan hebatnya sekarang ini Bang, yang saya salutkan, yang tadinya mahasiswa itu semangatnya berkurang terhadap organisasi, setelah saya adakan yang namanya itu setiap bulan saya adakan rapat evaluasi namanya. Baik itu dari UKM, dari HMP, dari DEMA, dan dibimbing dibantu oleh SEMA, Senat Mahasiswa. Nah itu kami adakan rapat evaluasi untuk apa? Nanti supaya mahasiswa itu tahu apa sih tujuan saya ini di UKM, apa sih tujuan saya di HMP ini. Nah dengan kami adakan seperti itu, maka mereka tahu kinerjanya, program kerjanya seperti apa, mereka tahu. Nah hebatnya sekarang, alhamdulillah sekarang aktifnya luar biasa. Khusus di IAI? Khusus di IAIS Nibungo. Nah semangatnya mahasiswa IAIS Nibungo dalam berorganisasi sekarang itu luar biasa sekali. Bagus, luar biasa itu, dan itu terus dikembangkan, motivasi terus adik-adik itu. Dan kalau saya boleh tahu, wisudanya kapan? Insya Allah ini Bang, kalau cepat tahun ini Insya Allah wisuda. Tahun ini bisa wisuda. Barusan baru selesai KKN, kuliah kerja nyata, baru selesai. Apa rencana setelah wisuda? Rencananya kalau setelah wisuda ya intinya ya mau menjadi orang gitunya supaya sukses gitu. 90% dipastikan pengangguran ya? Tidak. Kalau 90% itu kebanyakan. Kebanyakan. Nah, menurut saudara, peluang kerja seperti apa nanti yang bisa Anda andalkan setelah Anda selesai wisuda? Apakah nanti ada support dari pemerintah atau Anda pengen berdikari atau seperti apa sehingga Anda punya peluang untuk bisa bekerja? Yang saya harapkan ini Bang, kemana sih kalau mahasiswa itu setelah wisuda, kemana dia akan membawa ijazahnya? Ya, selama 4 tahun dia kuliah, setelah 4 tahun tersebut setelah wisuda, kemana dia akan membawa ijazah tersebut? Nantinya harapan saya, setidaknya mahasiswa sebelum
wisuda, mereka sudah berusaha terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan. Ya, atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ketika betul. Lapangan pekerjaan ini belum dibuka oleh pemerintah. Iya. Bukan berarti tidak dibuka ya, tapi belum dibuka. Ya, jadi kalau kita boleh simpulkan secara keseluruhan, teknik pemilihan Presma DIY itu juga masuk dalam bagian demokrasi. Karena musyawarah itu juga bagian dari demokrasi. Artinya secara internal apa yang sudah Anda lakukan itu sudah sangat bagus. Tinggal lagi pengembangan yang kita lebih banyakkan ke dalam bentuk seminar-seminar intelektual. Nah, menurut saudara, seberapa pentingkah mahasiswa melakukan seminar-seminar intelektual ini? Kalau menurut saya pribadi ini Bang ya, itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Nanti dari sebuah seminar, mahasiswa akan mendapatkan sebuah bayangan yang baik, motivasi yang baik, ilmu. Itu yang mahasiswa dapat, sangat penting. Nah, kebetulan kemarin ini Bang, ya, kami pernah mengadakan seminar nasional, khususnya di kampus kami. Alhamdulillah kami sebagai penggeraknya Tahun kemarin. Ya. Upayakan tahun ini lakukan lagi. Iya. Di sisa-sisa menjelang wisuda ini untuk terakhir kali, dan juga kalau bisa kampus-kampus yang lain juga ikut melakukan seminar-seminar supaya adik-adik mahasiswa kita secara intelektual bisa cerdas. Nah, terkait dengan seminar ini, sesuai dengan fakultasnya keguruan, saya pikir ada baiknya. Ada sebuah hal yang menurut saya ini sudah hampir terlupakan, tentang sejarah, seni, dan budaya kita Jambi, ataupun khususnya di Bungo ini. Kenapa tidak ini diseminarkan? Kenapa? Dari provinsi, kabupaten sampai hari ini belum dimasukkan ke dalam kurikulum lokal loh. Saya khawatir nanti 5, 10, 15 tahun ke depan nanti kita kehilangan jati diri kita, kehilangan sejarah kita sendiri. Nah, bagaimana menurut saudara? Kalau menurut saya sih Bang, ya, dari kebiasaan tadi yang tadinya mahasiswa khususnya di Kabupaten Bungo, memang sama-sama kita lihat itu memang minim yang namanya kegiatan seminar tersebut, baik itu seminar nasional maupun seminar internasional. Tapi kalau lomba-lomba futsal cepat ya? Oh, luar biasa itu. Lomba-lomba Mobile Legends cepat. Kita tidak menghalangi itu ya kan? Iya. Itu kan hiburan, silakan saja. Tapi yang lebih penting ini tetap juga dijalankan. Mestinya kan seperti itu, iya kan? Sebagai penambah hiburan itu. Iya. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini memotivasi kita semua. Memotivasi kita semua untuk tahun ini ke depan kita sering melakukan seminar-seminar. Dan terakhir sebelum diskusi ini kita tutup, tahun 2024 kita dihadapkan kepada pesta rakyat, pesta demokrasi. Di situ ada pemilu presiden, pemilu legislatif, DPD. Nah, apa harapan saudara terhadap output pemilu itu ke depan? Kalau harapan saya, Bang, terhadap pemimpin yang akan datang nantinya pada tahun 2024, harapan saya itu ialah pemimpin yang dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Itu intinya ya, di kegiatan yang positif itu apa dan bagaimana caranya nanti pemimpin yang bisa merakyat, ya, yang mampu mengetahui bagaimana sih keadaan masyarakat itu. Nah, itu sosok pemimpin yang saya harapkan seperti itu, Bang. Ya, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan harapan dan asa ini tidak sirna.
Mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan di 2024 mendatang. Mahasiswa itu tidak boleh berpolitik praktis, tapi harus memahami politik. Sepakat kan? Sepakat. Ya. Saya sangat sepakat itu, Bang. Oke. Silakan Anda melakukan closing statement sebelum diskusi yang menarik ini kita tutup. Silakan closing statement Anda. Oke, baik semuanya, khususnya mahasiswa di Kabupaten Bungo ini, mari kita bersama-sama aktif di dalam organisasi dengan satu catatan, akademisi jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena organisasi ini adalah itu sebagai wadah tempatnya kita baik itu menambah wawasan, relasi kita terhadap mahasiswa khususnya di Kabupaten Bungo ini. Dan mari sama-sama kita berpikir positif ya. Pemimpin yang kita harapkan di tahun 2024 ini ialah pemimpin yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Setuju. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini dan luar biasa, sangat energik. Demikian pemirsa Tiki Taka Politik yang kami cintai. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Ahmad Fauzan, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya.